Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Salsabila. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu UPAD di Nurjamil. Di sini saya akan membahas materi tentang perbandingan. Daftar isinya kita membahas pengertian perbandingan, perbandingan dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat, cara menghitung perbandingan, dan rumus perbandingan. Oke, langsung aja kita masuk ke definisi perbandingan ya. Perbandingan itu atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat ditulis sebagai A bagi B atau A per B dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Di sini ada perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan skala pada peta merupakan salah satu penerapan perbandingan. Pada saat kita membuat roti nih, itu tuh bisa perbandingan juga. Biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka kan. Misalnya perbandingan adalah 2:1 tuh. Tepung terigunya 2, tapiokanya 1. Artinya untuk membuat roti tersebut diperlukan terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Selanjutnya kita bahas tentang perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Contohnya, perbandingan senilai itu banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyaknya tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau yang tadi ada perbandingan senilai, sekarang kita bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh, permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan bertingkat misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Beni tuh. Abdulnya 3 banding Beninya 5, sedangkan perbandingan kelereng Beni dan Cikonya 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu menentukan rasio perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan Ciko. Next, kita bahas cara menghitung perbandingan. Buatlah model dari permasalahan yang akan diselesaikan, tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan dapat berupa perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat atau sejenis lainnya. Susun persamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus perbandingan. Nah, di sini ada rumus perbandingan. Kalau variabelnya tuh di situ ada variabel 1 sama variabel 2, A1, B1, A2, B2. Jadi kalau rumus perbandingan senilai itu A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Kalau perbandingan berbalik nilainya kebalikan dari perbandingan senilai. A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, seorang pembuat sepatu mampu menyelesaikan pesanan selama 84 hari dengan 28 pekerja dikarenakan permintaan semakin meningkat. Pekerjaan harus selesai dalam 56 hari. Berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan agar pekerja selesai dalam 56 hari? Pada soal ini, konsep perbandingan yang digunakan sifatnya linear. Artinya, kecepatan proses pengerjaan tetap sama baik 84 hari maupun 56 hari. Jadi pakai rumusnya 28 per X sama dengan 56 per 84. Kita kali silang aja, jadi kita bisa dapetin X-nya. Total kebutuhan karyawan untuk mengerjakan sepatu dalam 56 hari adalah 42 karyawan. Sedangkan saat ini pembuatan sepatu memiliki pekerjaan sebanyak 28.
Sehingga kebutuhan tambahan pekerja sebanyak 42 dikurangi 28 sama dengan 14%. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video tentang materi perbandingan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.